Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Salsa Natasha Sabila. Saya dari kelas 4 BPB, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi D4, Usaha Perjalanan Wisata. Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tata cara pembuatan visa dan izin tinggal di negara Indonesia, serta peraturan imigrasi terbaru yang ada di negara Indonesia. Untuk mengajukan permohonan pembuatan visa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada paspor, ada formulir permohonan aplikasi, ada fas foto, ada surat sponsor atau surat kerja, bisa juga surat keterangan belajar, fotokopi KTP, fotokopi KK, jadwal perjalanan atau itinerary, dan bukti pemesanan tiket atau tiket pesawat. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, teman-teman mengunjungi situs kedutaan terlebih dahulu atau kedubes negara tujuan untuk mendapatkan informasi terbaru dan mengunduh dokumen yang dibutuhkan. Dari situ, pemohon akan diarahkan untuk menuju ke website organisasi yang ditunjuk untuk mengisi data diri, reservasi, jadwal verifikasi. Pemberitahuan tentang kapan dan di mana wawancara jadwal verifikasi akan melalui email. Untuk di beberapa negara, teman-teman akan diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum memilih jadwal wawancara. Saat memilih waktu verifikasi atau wawancara, pemohon akan diminta memasukkan nomor slip pembayaran. Yang kedua, menyiapkan dokumen atau syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan, seperti contohnya paspor dan lain-lain. Yang ketiga, menyerahkan dokumen dan wawancara. Yang keempat, proses pengambilan. Setelah mendapatkan notifikasi persetujuan, pemohon datang ke kantor yang telah ditunjuk untuk mengambil visa bila dokumen ini dikeluarkan dalam bentuk hard copy. Teman-teman juga bisa melakukan pengajuan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas sesuai persyaratan melalui website yang telah disediakan. Selama pengajuan visa dan izin tinggal, teman-teman harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di negara Indonesia. Ada beberapa izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh orang asing loh. Yang pertama ada izin tinggal kunjungan atau ITK. Izin tinggal ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang singkat atau dalam rangka kunjungan. Yang kedua, ada izin tinggal terbatas atau ITAS. Izin tinggal ini diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam izin tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan. Nah, yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, ada juga bekerja sebagai tenaga ahli, bisa juga mengikuti pendidikan dan pelatihan atau mengadakan penelitian ilmiah. Nah, yang ketiga ini ada izin tinggal tetap atau ITAP. Izin tinggal ini diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Nah, peraturan imigrasi terbaru di negara Indonesia. Pembatasan perlintasan orang asing untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melakukan pembatasan perjalanan bagi orang asing ke wilayah Indonesia. Pembatasan lalu lintas orang asing meliputi pintu-pintu pemeriksaan imigrasi dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Hukum yang berlaku sejak 2 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Untuk masuk wilayah Indonesia bagi orang asing dilarang untuk melakukan transit di wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan kepada yang pertama, anak kewarganegaraan dengan paspor asing yang tercatat sebagai warga negara Indonesia dalam aplikasi imigrasi dan memiliki tanda masuk sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau KITAS dan izin tinggal tetap atau KITAP. Yang keempat maksudnya orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Yang kelima, tenaga bantuan dan dukungan medis dengan alasan kemanusiaan. Yang ketujuh, awak alat angkut. Yang kedelapan, orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional dengan persetujuan Dekrektorat
Jenderal Imigrasi. Nah, itu dia tadi penjelasan sedikit mengenai cara membuat visa dan juga izin tinggal di negara Indonesia serta peraturan imigrasi terbaru di negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.